Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Radina billahi wa basyana bidina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kaum muslimin jamaah ashar rahmatullah, alhamdulillah syukurillah, senantiasa saya selalu bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita sudah masuki 1 Januari 2023 dan tahun 2022 sudah meninggalkan kita dan tidak akan kembali kepada kita itu selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan pergantian tahun ini, tahun yang kita hadapi sekarang akan lebih baik tentang kualitas iman kita lebih meningkat, dan juga amal soleh kita, ibadah kita akan lebih baik, akan lebih berkualitas daripada amal ibadah sebelumnya. Pada kesempatan ini kita melanjutkan sebenarnya tentang arkanus salat, tentang rukun salat yang berkenaan tentang bacaan Al-Fatihah, yaitu tadabbur surat Al-Fatihah. Rukun salat yang sifatnya bacaan itu ada 5, tetapi yang sangat utama itu adalah di antara 5 itu membaca Al-Fatihah. Sampai-sampai dalam hadis kursi yang salat itu adalah Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, qasamtu shalah nisfain. Aku bagi salat itu kepada 2 bahagian. Nisfuli wa nisfuli abdi. Separuh untukku dan separuh lagi adalah untuk hambaku. Wali amri masalah. Bagi hambaku minta. Mana itu Allah? Ayat yang pertama, kedua, ketiga itu untuk Allah. Jadi dalam kita meningkatkan kualitas ibadah salat kita, di mana kita sempurnakan rukunnya dan kita hayati, rukun itu termasuk bacaan. Salat yang berkualitas itu ialah salat yang khusyuk. Salah satu kekhusyukan dalam salat ialah memahami, menghayati apa yang dibaca. Al-Fatihah adalah rukun, agar bacaan kita itu meresap ke dalam jiwa kita, yang menjadikan kita fokus di dalam berzikir kepada Allah itu. Maka perlu kita tadabbur, khusus tentang bacaan yang wajib dibaca itu saja. Yang 5 bacaan yang wajib dibaca Al-Fatihah itu. Coba hayati, dalami, itu akan membawa jiwa kita hanyut daripada taqarrub ilallah itu. Maka di dalam kita salat, rasakan kita dalam hadis kursi itu, kita dalam salat berdialog dengan Allah itu, berbicara dengan. Jadi apa yang kita baca itu direspon oleh Allah, dijawab, disambut oleh Allah itu. Coba rasakan kita dalam salat seperti itu. Apa kata Allah dalam hadis itu? Iza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku dalam salat dia baca Al-Fatihah, dia pertamanya alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana perasaan kita waktu membaca itu? Kata Allah disambutnya, apa kata Allah waktu kita baca itu? Hamidani abdi. Ketika kita seorang hamba membaca dalam salatnya alhamdulillah, jawaban Allah, hambaku telah memujiku. Berarti di saat kita membaca itu, sadarkan kita waktu membaca alhamdulillah ialah saya memuji Allah. Kenapa kita puji Allah? Ingat segala nikmat rahmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan bisa kita salat hari ini. Alhamdulillah.
Jadi artinya apa? Waktu membaca itu Allah menyatakan hambaku dalam salat betul-betul memujiku. Siapa itu yang menghayati? Kalau yang tidak menghayati apa? Sekadar membaca aja kan. Alhamdulillah apa ini nada. Tapi kalau dia merasakan bahwa Allah respon apa yang dibaca itu, baru dia nyangkut itu. Itu. Ya. Kita waktu baca ayat pertama itu adalah ungkapan pujian sanjungan kita kepada Allah luar biasa, yang telah memberikan segala ini kepada kita. Rabbul Alamin yang mengatur alam raya semesta ini. Itu untuk Allah. Kenapa untuk Allah? Yang pujian itu hanya milik Allah, hanya Allah saja yang berhak dalam. Kemudian iza qala abdu ar-rahman ar-rahim ayat. Hayati kita dalam salat ketika kita baca ar-rahman ar-rahim, apa sambutan Allah? Allah berkata, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Jadi berkali-kali kita memuji, maka namanya menyanjung lagi, sanjungan kita. Allah yang memberikan nikmat, yang mengatur alam semesta itu dengan memiliki sifat yang melekat pada diri Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan rahman dan kasih sayangnya lah adanya alam raya ini. Dengan kasih sayangnya Allah ciptakan alam raya ini. Dengan kasih sayangnya lah Allah atur dan kendalikan alam ini. Yang kasih sayangnya dah berikan nikmat itu kepada kita. Asna alayya. Yang ketiga maliki yaumiddin, dijawab oleh Allah, majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Di mana Allah di samping Rahman dan Rahim, dia juga sebagai pemilik raja yang menguasai dan mengendalikan dari akhirat. Artinya apa? Bahwa segala apa yang kita lakukan di dunia ini, kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Terasalah perasaan khauf, takut kita kepada Allah dari berbuat perbuatan fahsya dan mungkar. Karena Allah menyatakan tadi, apapun sekecil apapun perbuatan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maliki yaumiddin. Inilah makanya salat bisa mencegah fahsya dan mungkar bagi orang yang membaca itu, menghayatinya dan diterapkan dalam kehidupannya. Itu baru satu yang kita sampaikan dalam bacaan yang sifatnya bacaan yang merupakan rukun dalam salat, merenungkan, mentadaburkan bacaan-bacaan kita dalam salat. Khususnya adalah baca Fatihah. Jadi waktu kita terbatas sampai itu dulu. InsyaAllah kita lanjutkan nanti. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.